Folionya sudah? Belum, Bu. Ses. Baru Belum, diangsur, Bu. belum, Bu. Menjangkit. Belum juga. Saya kira Belum Bapak Ibu sih. karena mepet banget sudah selesai semua begitu. Oke, baik. Saya akan bahas satu-satu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan membahas mengenai studi kasus. Semoga terdengar suara saya, terdengar, kemudian eh, tidak ada kendala di tempatnya Bapak Ibu. Oke. Oke, kita akan melihat jadwalnya Bapak Ibu. Jadi UKM ini pendaftaran yang mungkin sudah Bapak Ibu ketahui semua. Jadi pendaftaran UP dan UIN sudah selesai 17 sampai 22. Cek kartunya tanggal 26 sampai 2 Maret. Instalasi mandiri 5 Maret. Kemudian uji cobanya 7 sampai 8. Nah, ini saya langsung membahas unggah studi kasus. Itu 7 sampai 9 Maret 2024. Jadi studi kasus itu masuk dalam penilaian UP. Jadi soal SJT, soal PCK, nilai soal SJT ditambah nilai soal PCK, ditambah nilai studi kasus dibagi 3. Kalau Bapak Ibu dapat 70, itu lulus murni. Kalau kurang, biasanya, Bu, kalau kurang berarti kita otomatis tidak lulus. Seharusnya seperti itu, Bapak Ibu. Seharusnya tidak lulus. Tetapi saya tidak bisa ngomong itu tidak lulus ya, Bapak Ibu. Karena saya pernah melihat itu nilainya kecil banget. Versinya saya itu kecil banget, nggak lulus nih Ibu ini. Kemudian, kemudian dirapatkan, Bapak Ibu setelah dirapatkan ada beberapa yang ternyata mendapatkan afirmasi. Afirmasi itu mungkin usia, pengabdian. Nah, yang semua itu tidak ada Bapak Ibu juknisnya jelas seperti yang di juknisnya jelas seperti yang kayak P3K itu enggak. Jadi ketika rapat dirapatkan mungkin karena mau pensiun, kemudian kurang 2 tahun lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu tidak ada beberapa faktor menurut saya, faktor ketika dinilainya lulus begitu. Ada juga yang menurut saya nilainya 69. Insya Allah mungkin maksud tidak ada ini ya. Apa tidak mungkin ada apa itu ada kurang naik sedikit. Ternyata tidak lolos. Nah, itu ada hal-hal yang menurut saya itu faktor X bahwa itu. Sebenarnya tidak, setelah nilai itu kemudian langsung tidak lulus, sebenarnya tidak. Pasti ada rakor yang rapat koordinasi nasional begitu, yang ini diluluskan kenapa, nggak lulus kenapa, itu mesti dipertanggungjawabkan kita itu. Jadi saya tidak, makanya kita nanti tanggal 8 saya mengundang Bapak Ibu, kita berdoa bersama dengan anak yatim, minta doa begitu, minta bantuan doanya agar kita lulus Bapak Ibu. Oke, pertemuan kita itu 10 kali ya Bapak Ibu. Hari ini yang semula Kamis, saya ganti Jumat. Jadi materinya pertama itu adalah studi kasus. Studi kasus itu kimia, fisika, biologi, itu bisa jadi satu. Kemudian ada materi lagi yang menurut saya nanti saya jadikan satu dulu, yaitu SJT. Mau pelajaran apapun itu gurunya macam-macam tidak masalah. SJT setelah SJT, kemudian ada KLPPG 7 itu refleksi. Itu semua mapel bisa berkumpul. Tetapi kalau ibu saya mau biasanya ya, kimia, saya mau sendiri, khusus fisika boleh. Itu nanti saya waktunya mungkin 1 jam sebelumnya ya Bapak Ibu. Kita pertemuan setiap hari sampai 10 hari ke depan. Saya harap setelah malam ini Bapak Ibu sudah mulai memikirkan membuat studi kasus sehingga pada hari Sabtu ke depan atau minggunya, karena ini kan sudah saya tunda 1 hari. Jadi minggunya kita bisa tryout plus membahas studi kasusnya Bapak Ibu saya review. Karena setelah itu kan harus diupload ya. Pada tanggal berapa? 6 sampai kayaknya mepet sekali Bapak Ibu. Upload studi kasus 7 sampai 9 Maret. Karena pesertanya sekarang itu 140 itu gelombang 1, gelombang 2 Bapak Ibu. Peserta bimbelnya 140.
Kemarin itu sudah biasanya saya target Bapak Ibu harus selesai tanggal sama ini minggu depan. Kemudian masih saya japri kadang-kadang kalau belum yang teman-teman yang lainnya ngumpulkan masih saya japri. Ayo Bu, em, ayo Bu, apa dibuat studi kasusnya. Nah, kalau sampai tanggal selanjutnya, maka tidak saya ingatkan lagi Bapak Ibu. Karena menurut saya Bapak Ibu adalah orang dewasa dan perlu ini ya, orang dewasa itu pembelajarannya andragogi begitu. Tidak dipaksa. Jadi mengingatkan agar dikerjakan. Dan Bapak Ibu jangan sekali-kali kalau sudah mepet, wah mepet ini saya tak mengcopy punya teman tinggal ganti nama. Nah, Bapak Ibu tidak. Terus Bapak Ibu biasanya ada Bapak Ibu yang juga kayak gini sikapnya. Saya baik banget tuh sama temennya. Kemudian aku belum studi kasus kayak apa? Dikasihlah miliknya sendiri jebret. Nah itu nggak bisa Bapak Ibu. Saya ini mahasiswa saya bimbingan itu 40 ya. Kemudian ketika saya menilai studi kasus saya hanya dapat 20 begitu. Saya bingung juga mendapatkan 20 itu. Bingungnya kok Pak yang lainnya kemana? Saya tanya ke adminnya. Ternyata eh tidak bisa apa ternyata 20-nya itu kena backlist karena terplagiasi mengambil punya temennya Bapak Ibu. Oke, sebentar saya laporan studi kasus ini Bapak Ibu, laporan studi kasus dibuat berdasarkan kasus yang ditemukan selama praktek pembelajaran dan ini adalah pengalaman sendiri, kata-kata sendiri. Kalau saya secara pribadi tidak membolehkan Bapak Ibu mengambil kata-kata bagus. Kata-kata bagus contohnya adalah pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dengan siswa dalam kurung. eh, Cahyaning 2024 itu langsung saya hapus Bapak Ibu. Nah, itu tidak saya rekomendasikan karena memang harus pengalaman sendiri. Bapak Ibu bukan prajabatan tapi daljab, punya pengalaman, punya kelas. Nah, oke, laporan studi kasus dapat disusun dengan metode STAR ya, situasi, task, action, dan hasil. Jadi situasi kasus yang ada atau yang dialami siswa, action itu tindakan yang telah Anda lakukan dalam menghadapi situasi atau kasus di atas, result adalah hasil dan dampak dari tindakan yang dilakukan, Bapak Ibu. Jadi teman sendiri. Kadang-kadang saya ngomong, saya merah-merahi Bapak Ibu, saya kasih catatan. Ini sudah mirip dengan buku begitu. Ibu saya ini pengalaman sendiri, tidak mungkin pengalaman sendiri. Karena saya setiap hari Bapak Ibu membaca studi kasus. 60, 30, 10, eh, ini yang sudah sekarang aja sudah 140 ya pesertanya. Jadi saya setiap hari membaca 5, 5, 5 begitu, 5, 10 begitu. Saya tahu antara punya satu teman dengan yang lain ambil buku, buku dari mana, katakan LKLK itu saya hafal. Jadi kalau kadang-kadang saya merasa, oh tulisannya ibu ini menjiplak ini dari buku ini begitu. Kadang saya copy, kemudian saya masukkan ke plagiarism checker. Itu kan kelihatan bahwa tulisannya ibu mengambil di ini, begitu kelihatan Bapak Ibu. Oke. Jadi nggak usah, tidak usah dari temannya seolah-olah ibu bapak ibu tuh melakukan pembelajaran ya bapak ibu, kemudian ditulis kembali berdasarkan pengalaman bapak ibu. Jadi perubahan unggah studi kasus ada laporan, menyusun laporan studi kasus, kemudian uji plagiasi, menguji naskah plagiasi dengan Turnitin. Bapak Ibu, kalau di kampus saya uji plagiasi dengan Turnitin itu dilakukan oleh kampus. Saya tidak tahu nanti Bapak Ibu kalau di kampusnya besok Minggu, Ibu Bapak Ibu tanyakan, kamikah yang melakukan? Terus bagaimana teknisnya kalau kami yang melakukan? Begitu. Kalau kalau saya di kampus saya mahasiswa itu ngunggah, kemudian diturnitin, nanti yang lebih dari kurang dari 30% akan langsung ke guru pamongnya dan dosennya. Nah, begitu. Jadi yang merah yang sudah lebih dari 40% tidak dinilai Bapak Ibu. Nah, itu. Syarat plagiasinya kurang 30%. Kadang-kadang banyak pertanyaan, Bu, saya itu benar-benar tidak mengambil dari buku manapun. Kemudian kan mesti kita menyusun menyusun laporan itu ada kata-kata kayak yang hampir-hampir sama dengan teman-teman. Pasti ada, tapi tidak banyak Bapak Ibu. Hanya 10% yang diperbolehkan. Kalau Bapak Ibu mau ini ya,
langganan mencoba untuk setelah ditulis kemudian diturnitinkan begitu boleh. Jadi diturnitin oleh kampus. Saya lanjutkan. Jadi kalau seperti itu tiap kampus berbeda Bapak Ibu. Ini eh, jadi teknisnya kalau di kampus saya itu adalah kami yang menghandle semua. Di kampus Ibu besok kalau ditanya pertanyaan mengenai plagiasi, bagaimana teknisnya? Nah, itu yang harus ditanyakan. Kemudian proses pengerjaan laporan studi kasus itu halaman pertama hasil uji plagiasi. Nah, ini kalau di kampus kami tidak ada begitu. Jadi langsung di admin. Kalau Bapak Ibu besok kalau ada seperti ini diterangkan oleh dosennya, maka sampaikan. Halaman pertama itu hasil uji plagiasi dari kami atau dari kampus. Halaman selanjutnya berisi laporan studi kasus diunggah di sistem. Nah, oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi seperti studi kasus itu seperti apa? Studi kasus yang paling sederhana menurut saya adalah studi kasus PPG. Kalau Bapak Ibu membaca studi kasus banyak, contohnya adalah di Google Scholar, Google Cendekia, nah, Bapak Ibu bisa melihat ketik masuk Google Cendekia, kemudian ketik studi kasus pembelajaran fisika. Di sana tebel-tebel begitu Bapak Ibu. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3. Kalau di sini tidak. Secara nasional menurut saya tidak. Jadi ketentuan pembuatan laporan studi kasus. Yang pertama, laporan ditulis berdasarkan kasus pilihan peserta yang ditemukan selama praktek pembelajaran. Kemarin ada peserta yang membuat itu studi kasus gurunya. Jadi gurunya di sana itu dilakukan penelitian begitu karena di sana tidak bisa IT, dilakukanlah pelatihan IT. Nah, itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Itu seperti pembelajaran kita menemui kasus di kelas. Mau diapakan nih anak-anak ini? Kasusnya seperti apa? Suka bermain HP, tidak mendengarkan guru, eh, sering keluar masuk kamar mandi. Nah, itu adalah kasus-kasus yang ditemukan nilainya rendah. Itu kasus yang ditemukan di kelas, Bapak Ibu. Bukan guru yang ada di sekolah tersebut yang kita nilai, bukan, tapi siswa. Kemudian berdasarkan pengalaman sendiri, bukan disalin dari milik orang lain. Oke, Bu pasti ketahuan ya Bu ya pastilah ada ada cek turnitinnya itu pasti ketahuan Bapak Ibu. Laporan studi kasus terdiri atas 4 bagian dengan ketentuan sebagai berikut. Ada deskripsi studi kasus. Jadi yang A itu deskripsi studi kasus hanya ada 100 sampai 150 kata. Tidak boleh, kalau saya menyarankan tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Yang menilai ini adalah dosen dan guru pamongnya Bapak Ibu. Yang pasti ya, ada beberapa dosen yang kalau saya itu lebih 5 kata, 2 kata. Yang penting jangan, ini kalau dibuat studi kasus itu hanya 3 lembar Bapak Ibu. Tapi kalau ketika mahasiswa mengumpulkan 10 lembar, saya sudah yakin ini salah tulisannya gitu. Karena apa? Hard poin-poinnya itu jelas dan tidak banyak. Pada bagian ini mahasiswa menuliskan kasus yang pernah dialami dalam hubungan dengan memadukan materi dan teknologi melalui pendekatan manfaat Terputus, Bu, suaranya. studi kasus. Ketika Bapak Ibu membuat studi kasus, pasti kadang-kadang ada kata-kata ditemukan anak kurang bersemangat ketika menjawab pertanyaan pemantik itu hanya satu orang di kelas. Nah, jangan lupa kalau Bapak Ibu psikomotornya sudah, afektifnya sudah, jangan lupa selalu ada yang namanya kognitif. Kognitif itu apa?
seperti hasil nilai sebelumnya bagaimana. Boleh menunjukkan KKM-nya jika pakai kurikulum 2013, boleh menunjukkan KKTP jika Bapak Ibu memakai Gumer. Nah, itu di sini ada hasil evaluasi pembelajaran. Kemudian seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kadang lupa. Banyak yang pengalaman saya lupa, padahal tiga-tiganya itu harus ada. Jangan lupa juga yang selanjutnya itu materi yang akan Bapak Ibu angkat. Bapak Ibu ini materi harus ada TPACK, teknologinya yang dipakai, medianya, kemudian pedagogik itu metode, model yang akan dipakai, kemudian konten. Konten itu materinya Bapak Ibu, apa kalor, apa mol, nah itu harus jelas. Kalau tidak ada berarti kan ada satu unit ini yang tidak ada sehingga nilainya kurang baik. Prediksi saya pinginnya Bapak Ibu studi kasus itu 100. Kalau tidak 100 paling jelek lah 90. Karena apa? Karena itu satu-satunya nilai selain SJT yang bisa membantu kelulusan Bapak Ibu. Itu. Jadi jangan disepelekan Bapak Ibu. Ini penting banget. Karena ya ini satu-satunya yang saya bisa juga membantu Bapak Ibu. Oh penulisannya kurang, topiknya tidak kurang tepat. Nah itu saya bisa membantu. Jadi malam ini Bapak Ibu usahakan bisa atau selesailah ada membuat studi kasusnya. Kemudian yang kedua ada analisis situasi. Itu hanya 200 sampai 250 kata. Jadi pada bagian ini mahasiswa melakukan analisis situasi yang terjadi pada saat membuat rancangan dan evaluasi pembelajaran. Nah, selain itu mahasiswa perlu menjelaskan perannya saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran baik pihak yang terlibat, tantangan serta hambatan dalam kegiatan tersebut. Pada bagian ini disusun berdasarkan pertanyaan berikut. Jelaskan situasi yang terjadi pada saat perencanaan dan evaluasi pembelajaran terkait topik yang sudah dipilih. Kemudian jelaskan peran Anda dalam merancang dan melakukan evaluasi. Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam perancangan. Yang keempat, menjelaskan tantangan dan hambatan. Jadi, kalau di deskripsi, Bapak Ibu menemukan kasus di kelasnya Bapak Ibu. Kemudian, kenapa topik yang akan diangkat itu kasusnya Ibu penting. Ketika dianalisis situasi, Ibu Bapak akan diminta yaitu persiapan-persiapan untuk melakukan implementasi pembelajaran untuk menyelesaikan kasus. Jadi apa saja, mulai merancang KKTP, merancanglah eh, modul ajar, Bapak Ibu menentukan metode dan model yang digunakan, medianya, jangan lupa evaluasi. Evaluasi itu kalau bisa Bapak Ibu baik di UKIN dan di analisis situasi menggunakan aplikasi baik Google Formulir, Quizzes, dan sejenisnya. Nah, karena itu masuk dalam penilaian. Nah, situasinya, kemudian perannya Anda sebagai guru, saya berperan meningkatkan hasil belajar siswa. Itu salah satu contoh ya Bapak Ibu. Sesuaikan dengan judulnya Bapak Ibu. Kalau mau meningkatkan hasil belajar, ya perannya Ibu meningkatkan hasil belajar siswa dengan apa? Menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Itu. Kalau ternyata mau mengangkat keterampilan berpikir kritis, silakan sampaikan meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Siapa saja yang terlibat? Bapak Ibu, kalau saya lebih senang Bapak Ibu yang terlibat ada saya berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menentukan KKTP. Kemudian saya juga berdiskusi dengan teman sejawat dalam menyusun modul pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, bisa menangkap ya. Kalau biasanya teman-teman yang terlibat adalah kepala sekolah, koma, guru, koma, teman sejawat, koma, wakakur, koma. Nah, saya tidak melihat fungsinya ini apa. Tapi kalau Bapak Ibu, saya berdiskusi dengan wakakur, membuat apa, menentukan apanya. Nah, itu menurut saya mereka itu terlibat jelas. Kemudian tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan itu bisa apapun. Ketika Bapak Ibu mau menyiapkan nih model mau menyiapkan pembelajarannya, nah Bapak Ibu misalnya punya tantangan saya kurang bisa membuat pertanyaan pemantik. Tapi saya dengan berdiskusi dengan guru penggerak di sekolah saya bisa membuat pertanyaan pemantik yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah itu contoh, Bapak Ibu.
Jadi ada tantangan, ada kesulitan, tapi ada solusi. Itu harus ada. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Kalau tidak ada, saya lanjut ya Bapak Ibu. Mungkin pertanyaannya nanti di belakang. Oke. Yang ketiga itu adalah alternatif solusi. Ini paling panjang di antara keempat poin. Yang pertama 250 sampai 300 kata. Pada bagian ini mahasiswa memberikan alternatif solusi berupa tindakan yang telah dilakukan dalam menghadapi kasus atau situasi tersebut. Langkah nyata apa yang dilakukan dalam menghadapi tantangan merancang pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu menerapkan nih, sudah di awal menerapkan model pembelajaran PBL. Nah, langkahnya ditulis di sini. Bukan seperti langkah pembelajaran PBL adalah satu, mengorientasikan masalah, dua, mengorganisasikan siswa. Itu menyalin buku, Bapak Ibu. Kemudian kelebihan dan kekurangan model PBL. Aduh, itu namanya menyalin buku. Bapak Ibu bercerita pada saat saya melakukan pembelajaran PBL ini diterapkan di dalam kelas saya, pertama-tama saya membuka dengan berdoa, kemudian boleh memberikan persepsi. Setelah itu saya mengorientasikan pertanyaan mengenai, nah, Ibu sebutkan pertanyaan dengan materi Ibu. Jadi benar-benar pengalamannya Bapak Ibu sama mengingat-ingat langkah pembelajarannya yang Bapak Ibu terapkan dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Saya yakin itu tidak akan terkena plagiarisme. Tapi kalau Bapak Ibu sudah lihat buku, di copy, tuh. Saya itu mendampingi Bapak Ibu teman-teman yang tidak lulus ya kemarin. Yang tidak lulus itu paling banyak biologi Bapak Ibu. Biologi itu rata-rata mereka itu mengcopy. Saya lihat studi kasusnya. Ada yang studi kasusnya itu 10 lembar, bab satu, bab 2. Salah ini. Kemudian ada yang studi kasusnya itu apa ya? Mengcopy dari buku LKLK. Itu yang tidak saya sarankan. Benar-benar pengalaman Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa ada sumber daya atau materi yang digunakan untuk menjawab tantangan. Bapak Ibu, ini banyak pertanyaan. Ini sumber daya ini sama dengan sarana dan prasarana ya. Sarana dan prasarana bagian dari sumber daya, tapi sumber daya lebih besar dari sarana dan prasarana. Contoh, eh, sumber daya dalam yang mendukung dalam pembelajaran saya yaitu saya menggunakan karena materinya adalah keanekaragaman hayati. em, saya menggunakan kebun sekolah di sekitar sekolah sebagai media sumber pembelajaran atau dan sumber pembelajaran siswa. Kalau Bapak Ibu menggunakan internet, laptop, internet telah disediakan oleh sekolah ketika menggunakan pembelajarannya menggunakan pad. Anak-anak semua juga menggunakan HP yang memudahkan saya untuk menerapkan pembelajaran ini adalah sumber daya. Jadi semua, tidak hanya sarana dan prasarana. Jangan disebutkan sumber daya adalah LKPD, materi ajar, apa, LCD. Nah, itu bukan sumber daya. Tetapi sesuatu yang memang ada di sekitar kita, murah dan mudah mendapatkannya. Itu catatannya, Bapak Ibu. Itu yang menurut saya kadang simpang siur begitu. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi. Ini hanya 100 sampai 150 kata. Pada bagian ini mahasiswa diminta menuliskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah dilakukan. Jadi dampaknya seperti nilainya berapa. Kalau memang ada evaluasinya Bapak Ibu harus kelihatan kognitif, afektif, psikomotor. Jadi setelah pembelajaran yang Ibu terapkan di alternatif solusi, nah itu bagaimana afektifnya? Anak-anak lebih semangat enggak? Kemudian psikomotornya ketika melakukan mungkin percobaan itu bagaimana? Gitu. Kemudian jangan lupa hasil belajarnya KKTP atau KKM-nya jelas terlihat. Itu contoh. Kalau keaktifan, keaktifan bertanya 87%, keaktifan menjawab pertanyaan 88%, silakan, boleh. Nah, itu. Kemudian jangan lupa juga perannya siswa, manfaat ini, pembelajaran ini untuk siswa dan gurunya. Jelas untuk guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, itu adalah alternatif solusi. Kemudian saya lanjutkan ya Bapak Ibu, penilaiannya seperti apa? Biasanya ada checklist ya Bapak Ibu kalau saya menilai. Jadi merancang pembelajaran secara terstruktur berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Nah, oke. Saya akan menjawab ini ya.
saya akan bahas, maksudnya baik sekali. Kalau baik sekali itu menggunakan rancangan pembelajaran yang terstruktur sesuai pembelajaran ideal yang berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu jelas sudah pada siklus 1, siklus 2 diajari pembelajaran PBL atau PJBL yang mungkin sekarang memang digaung-gaungkan pada Kumer begitu dengan dosennya. Nah, kami mengharapkan Bapak Ibu mungkin ya gambaran orang itu kemarin-kemarin pembelajaran Bapak Ibu tidak kurang 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 variatif begitu. Ketika PPL kan diawasi nih sama dosennya, pasti pembelajarannya lebih lebih apa ya? Mungkin lebih lebih variatif, lebih inovatif. Nah, makanya diharapkan tulisan itu dari PPL, pelaksanaan PPL. Tapi ada pertanyaan lagi, Bu, siklus 1 atau siklus 2? Jangan ditulis siklusnya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bingung begitu. Nah, nggak usah sih. Pada saat saya mengajar di sini, saya menemukan kasus. Bapak Ibu sebutkan saja. Gitu kasusnya apa. Jadi nggak usah tulis saya memperkenalkan diri itu menurut silakan memperkenalkan diri jangan panjang-panjang nama saya ini tidak usah sepanjang itu karena tidak nutut kan. Kemudian merancang pembelajaran dengan memadukan pengetahuan. Materi ajarnya harus ada, Bu. Pedagogik. Pedagogik itu adalah model, metode, media, teknologi informasi sesuai dengan karakteristik peserta, karakteristik siswa. Jadi saya sampaikan pasti harus ada IT-nya. Boleh dievaluasi, kemudian boleh pada medianya. Yang penting ada terkait dengan itu. Tiga-tiganya harus muncul. Kadang kelemahannya mahasiswa itu materi tidak muncul. Jadi materi itu seperti kalornya, apa kalor, Bapak Ibu, apa usaha, apa mall, konsep mall, laju reaksi itu enggak muncul. Nah itu. Menggunakan rancangan pembelajaran ketika baik sekali dengan memadukan aspek-aspek pengetahuan, pedagogik, teknologi informasi sesuai tujuan pembelajaran disertai perlibatan peserta didik. Oke. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu, ini yang dinilai itu hanya lima, lima indikator dan saya berharap Bapak Ibu dapat 100, paling kecil 90. Mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang saya sampaikan tadi, baik di deskripsi maupun di evaluasi hasil. Kalau deskripsi kan Bapak Ibu menemukan kasus yang jelek-jelek terhadap siswanya, termasuk nilainya. Setelah di pembelajaran, setelah Bapak Ibu terapkan di pembelajaran yang berpusat kepada siswa, harusnya dievaluasi nilainya sudah membaik baik afektif, psikomotor, dan keterampilan afektif, kognitif, psikomotor. Bapak Ibu akan baik sekali jika mengajak pihak lain mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Makanya saya kadang-kadang ada tulisan, jadi seolah-olah saya membuat RPP sendiri, dengan literatur saya dapat menentukan model pembelajaran. Oh, itu jangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu banyak mengajak pihak terkait. Contohnya yang saya sampaikan tadi, dalam menentukan KKPTP, saya berdiskusi dengan kepala sekolah. Nah, jadi lebih banyak pihak yang diajak untuk berdiskusi, kemudian Ibu memiliki peran apa? Nah, boleh. Perannya dulu ditulis, kemudian pihak yang diajak diskusi boleh. Jangan sampai seolah-olah membuat sendiri. Seolah-olah saya menyiapkan semua, mulai LKPD, ini saya sendiri, karena saya memang pinter. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi dinilai kolaborasi. Indikator selanjutnya mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan pada lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi di sini baik sekali jika Bapak Ibu mengajak pihak lain mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan lingkungan belajar yang beragam untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi ini jelas ya Bapak Ibu, kita itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tulisannya Bapak Ibu pasti di PPL juga sudah saya lihat PPL siklus 1 atau siklus 2 mesti ada namanya berdiferensiasi. Itu dimunculkan. Karena masuk dalam penilaian. Gitu. Kemudian selanjutnya mengevaluasi input proses dan hasil pembelajaran berdasarkan kurikulum.
dan konten bidang studi. Nah, kontennya jangan sampai lupa yang saya sampaikan tadi materinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Baik sekali jika mengajak pihak lain mengevaluasi input proses dan hasil pembelajaran berdasarkan kurikulum dan konten bidang studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Oke, saya rangkumkan ya Bapak Ibu. Ini agar memudahkan ya Bapak Ibu. Cara menulis laporan bidang eh, studi kasus itu untuk PPG hanya ini Bapak Ibu. Cuma nanti mau seperti apa, mau dikasih cover, mau ditambahi apapun itu, maka harus ya sesuai dengan kampusnya. Nah, begitu. Kalau Bu, kampus saya ini banyak sekarang pertanyaan dari mahasiswa itu, Bu, saya itu kok disuruh pakai cover ya? Ikuti kampus. Intinya kan tetap ini, mau pakai cover atau tidak. Bu, di kampus saya tidak boleh pakai cover. Ikuti. Begitu. Tapi intinya dari laporan studi kasus, menurut peraturan yang sudah diedarkan di setiap kampus sebenarnya, ya intinya cuma 4. Mau dibuat beraneka ragam boleh. Yang pertama, deskripsi studi kasus ini hanya ada 100 sampai 150 kata. Kenapa topik ini penting? Kemudian sebutkan topik kasus yang Anda uraikan. Yang kedua, analisis situasi. Situasinya seperti apa? Perannya Anda apa? Siapa saja yang dilibatkan? Tantangan dan hambatannya seperti apa? Jangan lupa ada solusinya di situ. Itu hanya 200 sampai 250 kata. Yang paling panjang di antara keempat-empatnya ini adalah alternatif solusi. Langkah nyata yang telah dilakukan, sumber daya atau materi yang digunakan untuk menyelesaikan kasus atau tantangan. Ini 250 sampai dengan 300 kata. Evaluasi, jelaskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah dilakukan, baik bagi siswa dan guru. Ini hanya ada 100 sampai 150 kata, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai, kalau saya jangan sampai kelebihan dan jangan sampai kekurangan. Oke. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, tentang contohnya studi kasus. Ini saya contohkan em, meningkatkan hasil belajar IPA melalui implementasi pembelajaran berbasis masalah dan media inovatif. Nah, ini Bapak Ibu apakah mau mengukur motivasi boleh? Boleh. Seharusnya Bapak Ibu itu punya, Bapak Ibu kan selama didampingi dosen, pasti dosennya sering bercerita. Saya tidak suka mahasiswa itu mengukur motivasi. Nah, seperti itu biasanya. Jangan mengukur motivasi kalau dosennya tidak suka. Karena yang menilai dosennya Bapak Ibu. Saya itu paling suka kalau Bapak Ibu itu mengukur hasil belajar karena jelas ukur alat ukurnya itu jelas. Nah, itu Bapak Ibu pakai hasil belajar. Saya tapi mau keterampilan berpikir kritis, boleh. Tapi memang kalau motivasi dari pengalaman saya, Bapak Ibu, motivasi itu tidak semua dosen berkenan. Contohnya kemarin ada mahasiswa tuh dari Universitas Negeri Malang. Jadi dosennya tidak berkenan sama sekali mengukur motivasi. Karena bagi beliau motivasi itu tidak bisa terukur dengan jelas. Nah, mahasiswanya tetap buat karena merasa pengalamannya waktu S1 membuat motivasi. Dia tidak lulus, padahal hanya sekedar tema kalau menurut saya. Jadi Bapak Ibu kalau yang bisa diukur memang hasil belajar kan kognitif, afektif, psikomotor jelas kalau menurut saya. Tapi Bapak Ibu sesuaikan dengan karakter dosennya Bapak Ibu ya. Oke, ini jelas nggak ya? Kalau saya besarkan dulu. Bapak Ibu kalau saya besarkan seperti ini lebih jelas atau tidak? Ada yang terpotong? Jelas, Bu. Oke, baik. Jelas, Bu. Jelas. Jadi deskripsi studi kasus ini adalah 100 sampai 150 kata, Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu saya mengajar di kelas 4 SDN 1 Dawan Kabupaten Situbondo. Ini Bapak Ibu, wah ini kok contohnya SD, saya itu SMA, SMK. Tidak usah dilihat, ini contoh. Jadi ini mau saya hapus, mau saya kabupaten lain itu boleh. Nah, saya menemukan beberapa masalah atau kasus. Pada saat mengajar mata pelajaran IPA, saya melihat siswa-siswa saya kurang bersemangat dalam belajar. Mereka hanya duduk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tidak sedikit di antara mereka yang mengantuk mendengarkan saya.
ada juga siswa yang menaruh dagunya di atas meja. Maka terlihat kurang termotivasi untuk belajar IPA mengenai materi rangkaian listrik. Kemudian saya mengajak siswa-siswa untuk berdiskusi mengenai persepsi mereka tentang materi listrik, rangkaian listrik. Setelah berdiskusi, situasi yang ditemukan adalah siswa berpikir bahwa materi listrik itu sulit, tidak bisa merangkainya, dan sulit hitung-hitungannya. Nah, berdasarkan pengalaman saya selama mengajar materi IPA, siswa cenderung menunggu arahan saya. Duduk diam mendengarkan saya, dan ada beberapa yang tidak memperhatikan saya menjelaskan materi. Saat saya memberikan pertanyaan pemantik, hampir sebagian besar siswa terdiam, melihat saya dan hanya dua orang siswa yang menjawab pertanyaan saya. Ketika saya meminta siswa untuk menanggapi jawaban temannya, siswa juga tidak memberikan respon. Ketika siswa juga diminta ke depan kelas untuk demonstrasi, praktek atau mencoba, semua siswa tidak mau maju ke depan kelas. Hasil ulangan mapel IPA juga menunjukkan nilai yang kurang memuaskan, yaitu rata-rata 71, di mana hanya 45 siswa yang melampaui KKM. Berarti ini contohnya adalah kurikulum 2013. Bapak Ibu, kalau saya ke Kumer pakai KKTP, sebagai seorang guru, saya tertantang untuk merubah cara belajar mengenai rangkaian listrik. Materi ini sangat penting. Nah, poin pentingnya sudah tersebutkan di sini. Karena mereka akan berhadapan dengan listrik setiap saat. Mereka harus memiliki keterampilan bagaimana memanfaatkan dan terhindar dari kelalaian terkait listrik. Saya berharap siswa belajar IPA lebih menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik anak-anak serta sesuai karakteristik mata pelajaran IPA. Berdiferensiasinya ada. Sehingga saya berharap dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Jadi kalau lebih, Bapak Ibu, oh ini lebih ini kata-katanya, silakan dikurangi. Yang penting afektif, kognitif, fisikomotornya jelas ada. Kalau kognitif itu terlihat dari nilai nilai mapel mata pelajaran IPA-nya. Begitu. Ada yang ditanyakan dari sini, Bapak Ibu? Tidak ada? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Iya, maaf, Bu. Saya mau bertanya, kalau seandainya, ini kan kalau seandainya kurikulum 13, Bu, kalau seandainya kurikulum merdeka, apakah aspek psikomotor dan kognitifnya juga harus ditampilkan dalam deskripsi studi kasus ini, Bu? Oke, baik. Baik, Bu Oh, Elvita ya, mohon maaf mungkin iya, karena Erika. Iya, maaf, Elvita sering ya. itu kan. Mohon maaf saya, Iya. mungkin karena saya ini ya, putus-putus ya Bu Elvita ya. Tapi saya Oh berusaha. iya. Jadi kalau kurikulum 2013 itu kan pakai KKM. Sedangkan Mm-mm. kurikulum itu kan pakai KKTP. Iya. KKTP-nya berapa persen? Dan memang walaupun kurikulum pakai KKM ya, pakai Kumer, tetap harus ada psikomotornya harus jelas ada, afektifnya Oh, ada. Ibu temui. Afektif kan kayak anak-anak kurang bersemangat dalam belajar. Ini kan afektif. iya. Iya, Nah, betul. nah, maksudnya tiga-tiganya harus ada. Kalau Oh, saya mengukur ini, Bu, keterampilan berpikir kritis. Nah, berkaitan dengan apa saja di situ, tetap harus ada. gitu. Karena masuk Oh, dalam penilaian tadi kan, indikator penilaian. iya, iya, iya. Ya, Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. sama Bu Elvita. Oke, saya lanjutkan. Salam, saya lanjutkan lagi ya, Ditanya. Bapak Ibu. Assalamualaikum, bertanya Bu. Boleh. Ini kan saya berdiri ke deskripsi Bu Rosmia kasus. itu putus-putus, Ibu. Apa? Saya mau bertanya di deskripsi tadi Bu, tolong Bu. Yang Oke, deskripsi. baik. Nah, ini kan ada ya, Bu. Sebenarnya kalau saya lihat ini pasti lebih dari 100 sampai 150 kata ini. Ya, Tapi mungkin di press lagi gitu ya. Dan ya, ini betul. ada di sini ditunjukkan ya angkanya gitu, angka evaluasi yaitu rata-rata 41 di mana hanya 40% siswa yang melampaui JKM atau KKTP. Nah, Iya. ini kan kalau ada angka seperti ini berarti kita harus lampiran nantinya ya Bu. Apa, Bu? Kita harus apa? Kita harus punya lampiran nilai siswa.
Kita harus sebagai punya, Bu. pelengkapnya. Iya, Hah? kita harus punya tapi tidak dilampirkan. Tidak diambilin nggak apa-apa ya, Bu? Maksud Tidak, saya, tidak dilampirkan. Tidak. kalau bisa, maksud saya bagaimana kalau misalnya hanya sekedar supaya supaya nanti pembimbingnya atau pemudinya tidak menanyakan mana lampiran. Tidak ada, Bagaimana tidak mungkin. kalau Tidak. misalnya saya mengatakan rata-rata di bawah KKM gitu. Tidak, tidak boleh. Jadi Ibu jangan ngomong rata-rata di bawah KKM saja. Yang dipertanyakan itu kan data. Berapa persen, berapa orang. Lebih baik ini hanya contoh. Tapi kalau Ibu bisa yang mendapatkan nilai di atas KKM itu 25 dari 27 siswa. Bisa. Jadi tidak harus ini. Ini mencontohkan Bu Rosmiati. Nah, Ya, ya kemudian memang tidak memang harus contohkan. Nanti kan pembimbingnya kalau misalnya kita mengatakan itu harus menunjukkan data gitu kan. Harus artinya kita otomatis di bawahnya harus menampilkan lampiran. tidak ada lampiran. Tidak apa-apa ya, Bu, tidak ada lampiran. Tidak, iya. Makanya saya ngomong ini studi kasus paling sederhana. Di kampus tuh paling sederhana ya punya PPG ini, Bu. Begitu. Makanya kadang, tapi Ibu Rosmiati tanyakan besok ke dosennya, apakah ada lampiran? Karena kalau surat dari pusat itu tidak ada lampiran, Bapak Ibu, tidak ada daftar pustaka, daftar hadir, itu tidak daftar hadir, sorry, daftar isi, daftar hadir, kata pengantar, tidak ada. Foto, Bu, juga nggak ada, Bu? Nggak ada, tidak ada. Oke. Tapi Bapak Baik. Ibu, saya menyarankan kalau Bapak Ibu berarti ini kalau saya ini benar-benar dilakukan apa buktinya? Lampirkan saja YouTube, YouTube LKPD Bapak Ibu dan linknya itu di bawah studi evaluasi di bawah ada keterangan nih, keterangan pelaksanaan pembelajaran di YouTube-nya, kemudian atau LKPD-nya. Tapi itu adalah keterangan Bapak Ibu, itu adalah menguatkan bahwa yang kita tulis ini benar-benar dilakukan oleh Bapak Ibu. Karena di situ di pusat itu tidak ada ya Bapak Ibu harus melampirkan lampiran nilai-nilai apa-apa. Kalau saya di bimbel ini tidak menyarankan. Tetapi Bapak Ibu itu bisa ditanyakan ketika besok sosialisasi. Kan pasti sosialisasi tiap kampus Daftar itu beda-beda. pustaka juga enggak ya, Bu ya? Nggak ada daftar pustaka. Makanya saya menyarankan untuk mengurangi plagiasi, Bapak Ibu kan tidak boleh 30% nih, paling besar plagiasinya. Harus jadi harus di bawahnya itu. Maka jangan merujuk dari penelitian siapapun. Menulis dari LKLK untuk mengurangi daripada tidak nyampe kepada tim penilainya. Pakai kata-kata sendiri. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu seperti Bu Rosmiati, oh ini harus ada nilainya ini. Saya ingin ini di benar-benar ya. Begitu. Ibu bisa melampirkan link Google Drive-nya. Jadi di keterangan bawah. Nanti saya contohkan punya teman-teman. Yang saya tidak mencontohkan punya teman-teman ya Bapak Ibu. Nanti takut di klik di kamera. Enggak. Maksudnya saya akan mencontohkan bisa di bawah di sini keterangannya begitu. Oke. Bapak Ibu jangan khawatir, insya Allah kalau mengumpulkan studi kasus ke saya tidak akan saya share. Kalaupun memang saya mau membagi itu pasti setelah Bapak Ibu lulus dan itu pun izin saya kepada Bapak Ibu. Kalau tidak ada izin dari Bapak Ibu, saya tidak akan pernah melakukan itu karena itu adalah masa depan Bapak Ibu. Ya, jangan di-share kepada siapapun. Nah, nanti takutnya sudah ada ya namanya kita tidak tahu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu share ke teman sendiri begitu. Saya sampaikan jangan. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu kalau tidak ada pertanyaan. Maaf Bu, Boleh? eh, ini ada sedikit pertanyaan dari saya. Mohon maaf karena saya lupa, ini baru baru masuk, belum lama masuk. Jadi Boleh. belum nggak tahu yang dari awal. Cuman tadi saya dengarkan kata Ibu tadi lebih baik jangan mengangkat motivasi ya gitu, Oke, untuk apanya. Cuman gimana kalau kita apa kemarin siklus 1 sama siklus 2 itu kita tentang motivasi gitu Bu. baik Bu Elvida. Bu Gimana? Elvida, saya tidak menyarankan mengangkat motivasi.
ketika Iya. dosennya satu tidak ada sosialisasi dari dosen. Kemudian sebenarnya motivasi itu boleh kalau ternyata ketika PPL 1, PPL 2 dosennya itu menyampaikan saya senang kalau Bapak Ibu mencatat motivasi, maksudnya begitu ya, mau mengukur motivasi, maka lakukan. Tapi kalau sudah dosennya ngomong, saya tidak mau, tidak senang motivasi karena alat ukurnya nggak jelas, jangan dilakukan. Karena tim penilainya ya dosennya sendiri. Apapun yang saya sampaikan itu tidak penting ketika yang disampaikan oleh dosennya Bapak Ibu. Begitu. Tetapi saya akan menyampaikan peraturan menurut pusat. Gitu. Jadi studi kasus itu hanya ada 4, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau di kampus nanti harus ada covernya, silakan kasih cover. Oh, harus ada kata pengantar, silakan kasih kata pengantar. Kalau harus ada ininya, daftar isinya, harus ada, silakan dikasih. Tapi saya yakin yang di apa studi kasus itu hanya 4, yang lainnya bunga-bunganya kampus saja. Tetapi makanya ketika kemarin tuh ada yang saya yang japri, Bu saya itu studi kasus bukan 4 itu isinya, tapi harus ada banyak begitu. Berarti kampusnya kurang informasi. Itu yang bahaya kan, tentang mungkin kampus baru yang baru selesai. Karena yang tidak lulus itu rata-rata kampus baru, Bapak Ibu. Itu yang kadang saya ini takut ya. Tapi Bapak Ibu pastikan ketika sosialisasi, dengarkan baik-baik. Kemudian eh, ini kan ada suratnya ya Bu, Bapak Ibu, nanti saya share di grup mungkin ya. Ada suratnya dari pusat, ini kayaknya kalau nanti saya buka. Nah, kalau tidak sesuai dengan surat dari pusat, melencengnya jauh, Bapak Ibu pertanyakan sumbernya. Saya bawa surat ini dari pusat, maksudnya saya tahunya dari web ini ya, web resminya. Seperti ini. Kalau melencengnya tidak jauh, hanya dikasih cover, kasih kata pengantar, tidak jauh-jauh lah. Nah, itu tidak masalah. Ibu Ukur, izin bertanya, Bu. boleh Bu Revi? Maaf, udah selesai tadi Ibu jawabnya. Sudah Maaf, Bu. boleh. Terima kasih, Bu. Maaf, saya baru gabung juga, baru ini. Belum berapa lama juga gabungnya. Jadi, Bu, saya bertanya gini, apakah ini, judul yang kita angkat ini sesuai dengan pada kita kemarin perkuliahan di siklus pertama, PPL siklus pertama dengan siklus kedua, atau kita boleh membuat judul selain itu, misalkan kita ini kan ngambil motivasi misalnya kan Bu, kita ubah dengan hasil belajar, atau harus berkaitan dengan yang sudah kita perkuliahkan itu, harus nyambung atau bagaimana Bu, atau kita boleh mengangkat lagi judul yang baru gitu Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama bisa mengangkat judul yang baru. Tetapi Bapak Ibu pastikan sesuai dengan passion dosennya. Bapak Ibu kan pasti tahu nih dosennya senangannya apa gitu. Materinya kalau bisa baru atau apanya yang baru lah, jangan mirip persis begitu. Jadi pasti Bapak Ibu menemukan mengajar di kelas tersebut, kemudian pasti menemukan sesuatu ini yang harus diselesaikan, dikasih solusi, kan begitu. Nah, boleh judulnya itu boleh, tapi kan Bapak Ibu sesuaikan dengan passion dosennya. Dosennya senangnya apa? Kalau dosennya Bapak Ibu senangnya motivasi, silakan diangkat motivasi. Kalau tidak senang, makanya ada di Universitas kemarin Negeri Malang, begitu ya. Tidak, dosennya sudah menyampaikan saya itu tidak suka motivasi karena tidak bisa diukur. Nah, karena mahasiswanya merasa saya mampunya dimotivasi sesuai dengan S1 saya, diangkatlah itu. Akhirnya nggak lulus begitu Bapak Ibu. Jadi dosennya pasti suka ada sesuatu yang saya suka mengukur hasil belajar. Tetapi kalau mengacu pada penilaian ya Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan di awal, ini nilainya bagaimana? Ada 5 indikator. Harus ada kognitif, afektif, psikomotor. Jadi hasil belajar. Karena apa? Ini bisa diukur. Itu sesuai dengan penilaiannya tadi, indikator penilaian gitu. Sebenarnya mau ngangkat yang lain-lain boleh, keterampilan berpikir kritisnya yang diangkat, itu boleh. Oke, ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu biar unek-unek itu keluar semua, nanti malam tuh langsung ngerjakan tuh biasanya kalau unek-unek keluar itu. Nah, yang penting Bapak Ibu harus mengerjakan 1 hari 2 hari ini benar, maksudnya harus selesai ya. Nanti di cepet-cepet di mana itu di share di link yang akan saya sediakan, nanti saya sediakan. Jadi saya itu kadang 1 hari bisa 30, 20, 10 studi. Jangan sampai nge-share-nya sekarang gitu. Terus nanti 2 jam Bu sudah diperiksa ya belum Bapak Ibu. Saya yang kemarin
Lama ya? Duh, putus lagi ya. Bu-nya hilang. Jadi suaranya hilang itu. Tapi screen apanya masih ada. Share Iya ya. screen-nya masih tetap. Tapi ada Lempar ibunya. Sih, Lempar. berarti boleh ya sih selain yang kita angkat di siklus 1, siklus 2 boleh. dan ya kan? Boleh. Boleh Kak Ina. Atau besok Oke. kita tanyakan dulu nanti di Iya. kegiatan kita yang tanggal 27. Kita tanyakan dulu. 24 loh, Itu Kak. Oh iya 24 ya? Oh iya iya iya. itu yang tanggal 24 tuh Undri ngadakan di semua PPG Undri. Iya kayaknya. Ibunya udah masuk tuh. Oh iya ibu udah. Oh iya, silakan Bu dilanjut Ibu. Bukan, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya ini baru kali ini. Down pakai data down, pakai wifi ya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Yang penting lancar ya. Bismillah. Ibu Oke, sebentar Bu. boleh. Maaf masih belum terlalu nyambung saya. Apa ini kan tadi Ibu bilang nanti coba tanyakan lagi besok kalau apa ada Zoom dengan temannya. Terus Ibu tanyakan lagi kalau seandainya mereka tidak mau misalnya, terus dia mau hasil belajar, terus kata Ibu tadi kan boleh ya ganti gitu kita buatnya hasil belajar. Cuman gimana dengan isian di sini eh, di studi kasus ini? Apakah di isiannya di sini apakah itu sudah selesai kita buatkan di sini ya apa hasil-hasilnya atau karena kan kalau dia udah baru lagi berarti kan kita tentu nggak sama dengan yang kita praktekkan gitu. Gimana maksudnya? Oke, Jadi kan baik. apa dek? Jadi ininya maksudnya Kita harus baru-baru begitu bisa ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf putus-putus ini. Gimana? Oke, Enggak. saya berusaha kalau salah nanti diingatkan ya Bu Elvida ya. Jadi Bapak Ibu, ini kan tadi sebelumnya ini pengalaman saya begitu ya, pengalamannya Bu Elvida. Ini kemarin kan sudah materinya sudah ada itu, kemudian mengangkat motivasi. Kemudian kalau semuanya baru, kan itu baru itu tidak sesuai dengan pengalamannya Bu Elvida. Begitu ya Bu Elvida ya. Kalau dari yang kita lakukan siklus 1 2 kemarin atau nggak mengacu ke sana ya? Oke, baik. Ini kan pengalaman Bapak Ibu yang memang sebenar-benarnya seharusnya ya, Oh, sebenar-benarnya seperti kemarin. Ketika, tapi ini on record ya Bu, tapi ini kok direkam ya. Tetapi ketika Bapak Ibu itu kan melihat nih penilaian instrumen penilaian nih, kan berarti kan harus ada 3 materinya harus jelas, kemudian ada 3 indikator penilaian, siapa saja yang diajak. Padahal kemarin saya tidak mengajak siapa-siapa, Bu, buatnya sendiri begitu. Nah, oke. Kan tidak mungkin sejujur-jujurnya, Bu. Sesuaikan dengan indikator apa yang dimau, poin-poinnya harus jelas. Paham ya, Bu ya? Sebenarnya kalau sejujur-jujurnya nanti tidak ada pihak yang diajak terlibat. Kemudian saya hanya mengukur materi saja, motivasi. Jadi kan hasil belajar nggak ada nih, kognitifnya nggak ada. Nah, oke, kalau Bapak Ibu mau mengangkat motivasi, pendukungnya itu, jadi kalau motivasi naik, jelas hasil belajar kan naik. Yang diharapkan seperti itu. Keterampilan berpikir, keterampilannya naik. Kemudian afektifnya mungkin lebih bertanggung jawab, lebih bagus lagi dengan motivasi kalau motivasinya meningkat. Jadi tetap apapun mau motivasi, mau keterampilan berpikir kritis, mau literasinya baik, nanti kan dampaknya ketiga penilaian ini anaknya baik semua, kan begitu. Tinggal menambahkan saja ini nilainya. Kalau kemarin nggak ada, hanya motivasi Bu. Yang mendukung bahwa motivasi Ibu baik ini, motivasinya meningkat. Didukung dengan apa saja ini nilai-nilainya apa yang hasil belajarnya bagaimana.
kognitifnya bagaimana, karena itu masuk ke dalam penilaian, indikator penilaian. Begitu, Bu. Ada yang lain, Bapak Ibu? Mumpung ini ketemu, Bu. Jadi Bu, maaf Bu, nanya lagi sebentar Boleh, Bu ya. boleh. Jadi bermuara semuanya itu memang ke hasil belajar Bu ya, nantinya kan kita kaitkan dengan ke situ Bu ya. Walaupun kita nantinya membahas entahkah motivasi, daya berpikir ke apa keaktifan siswa Bu ya, begitu Bu ya. Iya, betul Bu Nur Aini. Jadi kan cuma kan kalimatnya saja seperti menggonya. Kalau kita buat tulisan tuh menggonya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dari awal memang Iya, hasil benar Bu belajar, ya. nah mau ngangkat hasil belajar, oke, jelas itu lurus-lurus hasil belajar. Kalau mau Bapak Ibu mengangkat motivasi, oke, motivasinya naik nih. Buktinya kan motivasi naik, kemudian pasti diikuti dengan hasil belajar yang naik sebagai Belajar, benar, benar, bukti-bukti benar. tadi begitu. Benar, Bu. Cuma bahasanya Bu Nur Aini. Bahasanya itu kan Jadi bisa kita ah, dari sudut manapun Bu ya, yang penting ujungnya kita kan ke hasil belajar ya Bu ya. Seperti iya, itu Bu ya. karena di sana diminta kan indikatornya tadi Mm. Ya hasil betul Bu. belajarnya harus ada tiga-tiganya, materinya harus ada. Jangan lupa evaluasi atau kuisnya itu nanti menggunakan aplikasi, baik di UKIN-nya Bapak Ibu dan di studi kasus. Karena itu juga masuk dalam penilaian. Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Oke, Bapak Ibu ada yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan analisis situasi. Oke, berdasarkan kasus yang saya angkat, kemudian saya berdiskusi dengan rekan guru kelas 4. Jadi kalau tadi kan memang judulnya guru kelas 4 ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru SMK, SMA silahkan itu dibikin. Dengan teman saya, ada kata teman saya, kalau bisa rekan sejawat. Kalau rekan sejawat jelas itu temannya Bapak Ibu tentang materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Selain itu, saya juga berharap mendapatkan cara-cara untuk mengatasi kasus yang saya angkat. Selain dengan rekan guru, saya juga membaca dari beberapa sumber terkait dengan kasus dan hal-hal yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan kasus yang ada. Saya juga membaca materi mengenai cara menyusun indikator untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa membaca jurnal, membaca artikel, boleh. Saya berdiskusi dengan teman sejawat mengenai pendapat beliau tentang kuis dan LKPD. Selain itu, saya bertanya kepada teman saya, guru penggerak di sekolah saya, tentang perumusan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dari beberapa ide pembelajaran yang menarik, saya memilih pembelajaran berbasis masalah yang didukung dengan media pembelajaran inovatif untuk mengajarkan materi IPA topik rangkaian listrik. Pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan materi yang akan dibahas karena terkait rangkaian listrik banyak kesalahan atau miskonsepsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap siswa mengetahui permasalahan sehari-hari terkait listrik. Selain itu, penggunaan media inovatif yang diperlukan sesuai kebutuhan atau karakteristik siswa. Nah, oke, Bapak Ibu di sini kalau saya itu sebenarnya lebih senang Bapak Ibu dari setiap ini kan pertama situasinya yang terjadi seperti apa itu masukkan paragraf pertama. Peran Anda, kemudian siapa saja yang terlibat, itu jelas dalam setiap paragraf itu yang saya berdiskusi dengan teman sejawat begitu. Jadi eh, jelas per poinnya kalau saya ya Bapak Ibu. Kemudian ini sebenarnya yang ketiga ini adalah peran. Cuma ini saya tidak contohnya tidak memperlihatkannya. Tapi kalau saya berperan sebagai guru, saya berperan dengan menentukan pembelajaran yang menarik. Nah, begitu. Jadi lebih ke peran. Mungkin berdiskusi dengan siapa, tapi ada kata peran. Itu adalah memudahkan tim penilai untuk ngasih centang nilai ya Bapak Ibu. Oh, ada ini topiknya. Kemudian yang terakhir ini paragraf selanjutnya itu adalah kesulitan, tantangan, hambatan masuk ke paragraf terakhir. Boleh Bu paragrafnya di tantangan dan hambatan di pertama, boleh. Di mana-mana boleh Bapak Ibu. Yang penting poin itu terlihat begitu jelas. Gitu. Saya berdiskusi atau boleh saya beberapa pihak yang terlibat. Nah, itu bisa langsung jelas seperti itu. Itu lebih biasanya itu memudahkan menilai. Sebenarnya saya masih kesulitan dalam menemukan permasalahan sehari-hari yang bisa digunakan selama mengajar. Saya juga kesulitan menemukan media pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik dan mampu bersesuaian dengan gaya belajar siswa.
Untuk itu, saya mencoba menyatakan kepada siswa berkaitan media apa yang paling mereka sukai. Termasuk juga saya membuat beberapa pertanyaan harapan mereka ketika belajar dengan saya. Tetapi kolaborasi dengan teman sejawat mampu mengatasi tantangan ini. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau saya contohkan Bapak Ibu itu ngopi persis begitu, hanya ganti materi, hanya ganti kelasnya begitu. Tapi saya berharap karena ini sudah saya share kemana-mana, takutnya terplagiasi besar. Jadi Bapak Ibu kalau kalimatnya itu kalau saya sudah ngomong, Bu, kalimatnya terlalu mirip contoh, tolong diparafrase. Diparafrase itu seperti ini ya Bapak Ibu. Rini pergi ke pasar. Itu kan mirip nih, mirip contoh nih. Menurut saya ini contoh. Kemudian Ibu memparafrase, pasar adalah tujuan Rini pergi. Intinya sama, beda kalimat. Kalau Bapak Ibu sudah saya kasih catatan, tolong diparafrase. Berarti dirubah-rubah kalimatnya. Tapi intinya sama saja. Gitu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Iya, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan dengan alternatif solusi. Alternatif solusi itu eh, segala sesuatu dalam kelas yang Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan begitu ya. Sesuai dengan hasil diskusi untuk mengatasi kasus di pembelajaran saya, maka saya melaksanakan pembelajaran IPA dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan media inovatif yang sesuai karakteristik siswa. Saya mengawali dengan membuka kelas dan memberikan beberapa permasalahan sehari-hari terkait materi rangkaian listrik. Saya berikan orientasi permasalahan dengan menggunakan berbagai media, yaitu dengan penyajian dalam bentuk video, dengan rekaman suara, dengan menyajikan masalah berbentuk gambar. Anak-anak semakin semangat untuk belajar karena memperoleh berbagai media sesuai dengan karakteristiknya. Setelah orientasi permasalahan, siswa saya ajak untuk melakukan praktikum sederhana berkaitan rangkaian listrik. Saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan saya berikan alat serta bahan sehingga setiap kelompok dapat mencoba membuat rangkaian listrik. Saya melihat siswa saya sangat semangat untuk belajar. Mereka asik mencoba rangkaian yang dibuat. Tidak hanya praktikum, saya juga mengajak siswa untuk mengamati rangkaian listrik yang ada di sekolah, terutama di dalam kelas. Mereka semakin senang belajar karena melihat langsung implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini benar-benar nanti pengalamannya Bapak Ibu ketika menerapkan itu. Nah, itu. Kemudian saya senang seperti ini Bapak Ibu, sumber dayanya jelas ya. Ada kata-katanya sumber daya yang saya manfaatkan begitu. Sumber daya yang mendukung pembelajaran saya begitu. Karena apa? Poinnya itu jelas, saya bisa checklist. Oh sudah, sumber daya sudah ada. Uh, Ya, sumber daya yang saya manfaatkan tidak memakan biaya terlalu banyak karena saya hanya membutuhkan baterai, lampu senter, dan beberapa kabel yang sudah ada di kit IPA di sekolah. Selain itu, media inovatif yang digunakan saya buat sendiri, baik rekaman video atau rekaman suara, tetapi gambar saya cari di Google. Nah, ini adalah sumber daya Bapak Ibu yang mendukung pembelajaran Bapak Ibu. Nah, sumber daya. Jadi sarana dan prasarana itu bagian dari sumber daya tapi bukan sumber dayanya, begitu ya Bapak Ibu. Karena sumber daya itu luas banget. Oke, tidak lupa saya izin kepada kepala sekolah untuk menerapkan pembelajaran dengan juga melakukan observasi atau pengamatan rangkaian listrik yang ada di sekolah. Oke, saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Selanjutnya itu adalah evaluasi. Evaluasi. Setelah menerapkan pembelajaran, berbasis masalah yang dibantu dengan media inovatif, saya melihat siswa saya senang dalam belajar. Siswa tampak antusias dengan masalah kehidupan sehari-hari yang saya sampaikan dengan berbagai media. Para siswa tidak hanya menyimak, tetapi mereka juga bertanya kepada saya dan kepada siswa lainnya. Siswa lain cukup aktif menanggapi pertanyaan yang saya ajukan dan yang diajukan oleh kelompok lain. Siswa juga terlihat aktif mengikuti pembelajaran karena mereka sangat aktif melakukan praktikum mengenai rangkaian listrik. Mereka aktif berkolaborasi dan mempresentasikan hasil. Pembelajaran IPA kali ini tidak lagi membosankan. Begitu ungkapan yang disampaikan oleh beberapa siswa. Siswa sangat termotivasi dalam belajar IPA karena pembelajarannya kali ini sangat menyenangkan. Siswa mampu melakukan praktikum dan dapat memahami materi dengan lebih baik. Siswa juga sangat senang dengan berbagai media inovatif yang saya berikan karena sesuai dengan karakteristik mereka yang beragam. Nah, kemudian
Jangan lupa Bapak Ibu, mungkin kalau ini kelebihan bolehlah dikurang-kurangi ya kalimatnya. Selain motivasi belajar IPA yang meningkat, saya juga melakukan evaluasi dengan memberikan kuis berbentuk pilihan ganda dengan lembar jawaban komputer. Mereka hanya menebalkan jawaban yang mereka pilih. Supaya lebih cepat, saya periksa hasil evaluasi siswa dengan aplikasi Zipgrade. Ini adalah salah satu bahwa Bapak Ibu menggunakan media ya, bukan media ya, menggunakan IT begitu. Setelah saya analisis, hanya 3 orang dari 30 siswa yang memperoleh nilai kurang dari KKM. Sedangkan 27 orang siswa, 90% memperoleh nilai di atas KKM yang ditetapkan. Ini adalah nilai kognitifnya Bapak Ibu. Oke. Eh, ketika Desember itu saya belum mendapatkan ini Bapak Ibu. Yang ini saya dapatkan mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan ya. Jadi pastikan dokumen dibuat dalam kertas berukuran A4. Ah, dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12 dan spasi 1,15. Simpan dokumen dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Dokumen PDF disimpan di drive belajar ID masing-masing mahasiswa dengan nama judul kasusnya apa, underscore nama mahasiswa, underscore NIM. Tautan dokumen disimpan ke laman ujian yang ditetapkan oleh PNUK PPG. Oke, baik Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum bentar, saya contohkan. Mungkin biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah di ini ya, di mana sudah dipikirkan, tuh. Bentar. Saya kasih contoh studi kasus yang tahun kemarin ya Bapak Ibu, tapi Prajab. Jadi kalau Prajab itu biasanya nulisnya itu masih ada menurut ini, menurut itu, begitu. Tapi kalau Bapak Ibu lebih baik benar-benar pengalamannya Bapak Ibu. Bu, Bu ya. berarti di sini untuk hasil belajarnya dikeluarkan secara apa, sedikit aja berarti itu ya, Bu. Kayak apa? Berapa orang yang tuntas dengan yang tidak tuntas aja. Itu aja berarti. Jadi nggak Hasil perlu belajar. dijabarkan panjang panjang lebar berarti kan tentang hasil penilaian. Dan Iya, betul. apakah eh, penilaiannya hanya apa hanya hasil belajar saja yang kita keluarkan di sini atau apakah kan karena kita kan penilaiannya nanti ada psikomotornya juga ada afektifnya juga. Nah, yang itu apakah tidak penting kita buat atau tidak atau mana ya? Kan tadi nggak ada rasanya. Eh, jadi apa hasil belajar itu aja? Hasil belajar itu kan ada 3, Ibu. Ada kognitif, afektif, psikomotor, begitu. Jadi tiga-tiganya bisa dimunculkan apapun yang Bapak Ibu angkat, begitu. Hasil hasil belajar itu ada 3, Ya, kognitif, afektif, psikomotor. Terus kalau seandainya nggak kita kalau kita hanya buat hasil yang kognitif saja berarti tidak apa-apa. kalau bisa ya tiga-tiganya muncul kan sesuai dengan Oh, penilaian tadi, indikator penilaian. Sebaiknya tiga-tiga ya, Bu ya. Betul, Bu Karena Siti. tadi saya lihat di kesimpulannya juga kan ada tentang sikapnya jadi seperti apa setelah kita kasih pembelajaran, psikomotoriknya seperti apa, peningkatan kognitifnya juga seperti apa gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih, Bu. Sama, Bu. Oke, Bapak Ibu, ini yang kemarin ya, Bapak Ibu. Ini contoh yang kemarin, mahasiswa Prajab. Kurangnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran biologi. Oke, ada yang bikin seperti ini, Bapak Ibu. Kalau saya, oh, bolehlah seperti ini ya. Tapi kalau bisa pembelajaran biologi itu diganti langsung ke materi. Materi itu kalau apa
keanekaragaman hayati lah, apa ini contohnya biologi. Saya tidak mencontohkan yang fisika ya Bapak Ibu ataupun yang kimia karena beliau ada di sini semua ini Bapak Ibu guru. Oke, kurangnya keaktifan seperti model seperti ini oke. Model yang saya meningkatkan hasil belajar, meningkatkan motivasi boleh begitu. Bu nanti contohnya bisa di-share. Ini tidak saya share Bapak Ibu karena ini salah. Kemarin di gelombang satu saya share, jret. Kemudian dicontoh ternyata saya ngasih PPT sama contoh. Ini maksudnya contoh itu ini adalah fisiknya. Tapi intinya yang ada di PPT. Kemudian tidak sengaja saya share yang ini. Karena salah. Terus salah dicontoh begitu loh Bapak Ibu. Saya tambah pekerjaan saya mereview banyak jurnal yang salah. Oke, baik. Kemudian kalau ini hanya cover ya Bapak Ibu, di kampus saya juga seperti ini, tapi ini bukan kampus saya. Ini eh, makanya dibuat seperti ini hanya cover, kemudian tidak ada apa-apa. Langsung studi kasus, deskripsi studi kasus, analisis studi kasus, alternatif solusi, evaluasi. Sudah cukup, tidak ada apa-apa lagi. Bu, ada lampiran, ada foto, ada enggak. Saya tidak menyarankan. Tapi kalau dosennya Bapak Ibu, ketika nanti tanya, ya mesti kan besok studi kasus dijelaskan, besok di kampus itu. Bapak Ibu tanya, Pak, ini perlu foto tidak? Boleh tidak dilampirkan? Silakan, itu adalah kewenangan dosennya masing-masing. Ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu kan ingin tahu ini, deskripsi studi kasus ini berapa sih kata-katanya? Begitu kan? Jangan dihitung 1, 2, 3, nanti Bapak Ibu nggak tidur. Blok saja ini, blok. Kemudian ada review. Klik, kelihatannya Bapak Ibu di review, kemudian word account, klik waktunya. Nah, ini 100 ada kata-kata words page gitu ya. Satu, wordnya berapa? 146 kata. Berarti ini sesuai. Paham ya Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Jadi eh, begitu juga setelah Bapak Ibu merasa, oh ini benar nih. Yang saya buat ini benar, gitu ya. Bapak Ibu share, klik, kemudian silahkan direview. Ketika direview itu Word account, kemudian, oh ini 232 kata. Kalau kurang ditambahi, kalau itu lebih dikurangi. Bapak Ibu, kalau ini kan miliknya Prajab. Kalau seperti ini miliknya saya, menurut saya ya, beberapa tantangan dan hambatan, kemudian ada seperti ini salah Bapak Ibu. Versi saya, tapi jadi kadang-kadang ini pernah saya share Bapak Ibu terus dicontek, maksudnya dicontek itu dicontoh hasilnya, maksudnya dicontoh perkataannya yang seharusnya itu tidak boleh ada di situ. Jadi memang hasilnya itu harus yang saya ini ada di evaluasi. Jika Bapak Ibu menemukan ya, menemukan kadang studi kasus itu kayak di YouTube itu saya lihat banyak yang apa ya, menurut saya salah, tidak sesuai dengan penilaiannya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu kalau yang saya merah ini itu jelas hasil belajar. Itu Bapak Ibu harus ditaruh di evaluasi. Hasil belajarnya harus ada di sini. Berapa persentasenya. Tidak ditaruh di analisis. Karena analisis situasi itu menyiapkan segala keperluan untuk diimplementasikan pada alternatif solusi. Kemudian akan saya merahi lagi jika Bapak Ibu seperti ini melakukan, bentar. Nah, ini saya tidak suka. Bukan tidak suka ya, saya tidak menyarankan. Tapi ketika nanti dosennya Bapak Ibu, oh saya maunya yang seperti itu, lakukan. Tapi kadang-kadang kalau kampus menyuruh seperti itu, apa tidak dikena plagiarism checker begitu loh. Karena di sini juga tidak ada daftar pustaka kalau mau Nana Sudiana. Nah, ini kan tidak ada daftar pustakanya di sini Bapak Ibu. Seharusnya kalau ada seperti itu di dalam penulisan ya Bapak Ibu tingkat nasional seharusnya ya harus ada daftar pustaka begitu. Tapi saya tidak menyarankan karena kalau di plagiarism checker ya ini merah Bapak Ibu. Ini membuat nanti Bapak Ibu tidak sampai ke tim penilai sesuai peraturannya. Oke. Jadi saya tidak jangan pokoknya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sesuai poin yang di PPT. Ini belum saya review ya. Maksudnya ini review pertama begitu. Belum saya koreksi jadinya itu tidak saya share. Punya Bapak Ibu semua tidak akan saya share. Itu adalah masa depannya Bapak Ibu. Oke.
Sudah bisa menghitung ya Bapak Ibu, menghitung, sudah tahu gambarannya itu seperti ini. Jadi nggak usah dikasih, kadang-kadang yang mungkin ya baru apa nggak menyimak, mungkin belum waktu apa ya, waktu saya pembelajaran pertama itu tidak menyimak. Kemudian saya lihat ketika dikumpulkan tuh bab satu, bab dua, bab tiga itu jangan nggak ada. Itu sebenarnya tidak ada Bapak Ibu. Kalau di kampus tuh sampai sejauh itu, saya ini kampusnya apa tidak melihat sosialisasi. Kadang saya batin ya, karena yang bimbel saya tidak menerima bimbel mahasiswa saya sendiri begitu. Nah itu kalau kampus, makanya kalau kampusnya terlalu jauh ya, melenceng dari sudah dari peraturan yang sudah terbit, Bapak Ibu tanyakan. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi, minimal seperti ini. Tapi peraturan yang terbaru di kelas saya dan di beberapa kampus yang saya menerima dari peserta bimbel itu tidak ada daftar pustaka, tidak ada cover. Jadi covernya tidak ada, tapi halaman plagiasi, bebas plagiasi kurang dari 30%. Nah itu kemudian jadi kalau seperti itu Bapak Ibu, maka dibuat seperti ini copy saja. Kalau ternyata tidak ada cover, ini di copy. Bentar. Ini di copy. Ini karena ini contoh yang kemarin-kemarin itu kurang, mungkin karena baru dilakukan baru, maksudnya UP PPG baru, jadi kayak masih masih belum sebagus yang peraturannya sebagus sekarang. Hurufnya kemarin berantakan, maksudnya ada yang pakai kalibri, Times New Roman itu enggak masalah. Baru yang ini eh, dilengkapi. Jadi Bapak Ibu, oh tidak bisa di sini. Jadi nanti ditaruh sini saja Bapak Ibu. Kemudian studi kasus karena kalau di kampusnya Bapak Ibu tidak ada apa itu namanya tidak boleh ada cover karena di kampus saya juga iya di beberapa kampus Bapak Ibu yang lain kemarin juga tidak boleh ada cover maka judulnya ditaruh sini kemudian jangan lupa dikasih nama Bapak Ibu nah sama NIM-nya Bapak Ibu kalau itu tidak pakai cover ya Bapak Ibu. Kemudian tanyakan itu Turnitinnya kami melakukan sendiri atau pihak kampus gitu. Kalau biasanya kalau di tempat saya melakukan pihak kampus yang menghandle semua. Ada yang sempat ya di mana ya kemarin itu handle sendiri. Jadi beliaunya harus memasukkan membeli apa ya membeli Turnitin premiumnya tuh Bapak Ibu. Biasanya Turnitin sekarang bisa di apa ya kita login kemudian nyetak sendiri begitu. Betul. Kalau yang eh, Bapak Ibu tanyakan bagaimana besok turnitinya begitu. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ibu izin bertanya, Bu. Boleh Bu Resi? Baik, terima kasih, Bu. Saya masih kurang mengerti nih, Bu, masalah yang studi kasus ini. Kan kita kan itu kan nantinya ada langsung diuji gitu, Bu, ya, sama dosennya, Bu, ya. Pas atau kita hanya ini, Bu. Kan karena ada studi kasus dengan ujian yang pilihan itu kan Bu yang adjektif itu. Nah, berarti pada studi kasus ini kita seperti mempresentasikan atau bagaimana Bu? Atau hanya kita mengirimkan filenya aja atau bagaimana? Baik. Bapak Ibu, studi kasus itu hanya memasukkan aplikasi saja ke aplikasi selesai. Nah, itu kami itu akan dikasih waktu hanya berapa hari ya kemarin ini. Sebentar, saya share satu-satu. Jadi Bapak Ibu, nilai UP, saya ngomongnya UP ya. Bentar. Saya ngomongnya UP. Jadi nilai UP itu sekarang tidak ada profesional. Mungkin sekarang baru, ini teman-teman baru lengkap ya. Saya ulangi lagi. Nilai UP itu tidak ada profesional. Yang dulu Bapak Ibu ketika pretest itu 120 soal, sekarang tidak ada dihapus itu. Nah, karena adanya apa? Sekarang hanya 60 soal plus studi kasus yang Bapak Ibu buat. Nah, saya itu menyarankan Bapak Ibu studi kasus harus 100. Agar apa? Agar mempermudah lulus di PJK. Karena PJK-nya tidak bisa dibaca soal PJK. Kenapa tidak bisa dibaca, Bu? Oke, kalau dulu saya itu pernah ikut PPG, kemudian eh, dengan apa ya? Soal itu kemudian besoknya lagi keluar.
hampir 60% soal itu tidak berubah sama sekali. Jadi saya bisa, wah besok soal ini keluar nih, ternyata keluar benar begitu. Nah, ketika peraturan baru per Desember itu tidak bisa dibaca. Jadi soal itu tidak ada sama sekali yang kemarin-kemarin itu tidak ada Bapak Ibu. Nah, itu yang saya, soalnya sulit-sulit Bu, panjang Bu. Satu layar nih soal semua, begitu katanya ya teman-teman PPG. Oh iya toh, tapi saya sudah pede nih. Nggak apa-apa Bu, jangan khawatir, lulus. Oh, kok yakin Guru? Saya yakin, karena studi kasusnya Bapak Ibu bagus-bagus kayak gitu. Saya yakin lulus, baru bisa tidur itu teman-teman. Ternyata fisika 100% lulus, karena terbantu dari studi kasus. Itu versi saya Bapak Ibu. Jadi dari mana sih? Oke, kalau soal ini ya, jadi besok Bapak Ibu akan unggah studi kasus 7 sampai 9 Maret 2024. Ya jangan mepet-mepet ya Bapak Ibu. Kalau bisa yang selesai sudah oke, yakin, ya sudah tanggal 7 dimasukkan saja. Oke, itu. Kemudian ya nggak usah ngapa-ngapain. Nanti studi kasus itu kalau di kampus saya itu akan penilaian studi kasus berarti tanggal 11 sampai 16. Kami akan menilai di tanggal itu pun dari admin Bapak Ibu yang sudah dicek plagiasi. Jadi saya soalnya mahasiswa saya 40. Saya menerimanya hanya 30. Yang lainnya mana Pak? Yang lainnya kena plagiasi Bu. Berarti tidak dinilai Bapak Ibu, dianggap nol nilai. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil milik temannya ganti nama, kemudian hanya di internet ganti nama, itu karena banyak. Kemudian nulisnya itu ngopi-ngopi dari buku, dari LK, nggak nyampe ke penilainya Bapak Ibu. Jadi lebih baik bahasanya Bapak Ibu yang jelek-jelek nggak masalah. Kata-katanya yang amburadul yang penting jelas begitu ya. Ini daripada Bapak Ibu mengcopy. Nah, ini jelas ini 9 sampai 10 Maret. Itu UP-nya. Studi kasusnya 7 sampai 9. UP-nya besok Bapak Ibu hanya 60 soal, 10 soal SJT. Kemudian 50 soal PJK. Yang bisa membantu Ibu studi kasus yang pertama. Yang kedua adalah soal SJT. Soal SJT itu cuma 10 soal Bapak Ibu. Bentar, saya cuma 10 soal saja. Ini kalau yang PCK. PCK itu 50 soal. Semua mapel itu sama. Jadi saya tidak bisa membaca secara jelas. Besok ini seperti apa? Apakah lorkah yang keluar materi CP-nya? Ataukah besok yang keluar CP? Bapak Ibu makanya saya kasih trik dalam bimbel ini. Jangan terfokus sama CP terus sampai mikir berat terus. Jadi bagaimana kita berpikir masuk CP-nya fisika, kimia, biologi itu nggak mikir CP, tapi langsung konsep-konsep. Nih, bentar, saya tak. Ini sosialisasi di kampus yang saya dapatkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti besok akan mendapatkan sosialisasi. Oke, jadi 8 kompetensi KLPPG. Kalau saya ngomong KLPPG 1 itu di apa di jadwal, berarti kita akan bahas mengenai kalau kemarin Bapak Ibu menyelesaikan soal kepribadian. Nah, seperti itu. Kemudian KLPPG 2, kita membuat tujuan pembelajaran dan indikator. KLPPG 3, itu menganalisis struktur dan alur materi. KLPPG 4, merancang pembelajaran. KLPPG 5, melaksanakan pembelajaran. KLPPG 6, itu evaluasi. Sedangkan KLPPG 7, refleksi. KLPPG 8, PKB, mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, jadi Bapak Ibu seperti ini ya. SJT, ujian tertulis UP itu studi kasus, SJT, PCK. Yang dinilai oleh sistem itu SJT dan PCK-nya. Studi kasusnya dinilai oleh dosen dan guru pamongnya. Nah, oke. SJT itu bisa membantu Bapak Ibu. Soalnya jumlahnya 10. Nah, kalau merumuskan indikator berapa? 5. Struktur dan alur materi 10. Merancang pembelajaran 10. Melaksanakan pembelajaran 10. Mengevaluasi 5. Refleksi dan pengembangan diri itu hanya 5 Bapak Ibu. Mengevaluasi itu 10. Nah, biasanya dalam pengalaman ya Bapak Ibu, ini kita berbagi pengalaman. Kadang-kadang saya itu ada kalau saya tanya begitu, saya mencari informasi.
soal itu seperti apa begitu. Kadang-kadang ada 5 paket nih, 5 paket soal. 5 paket soal ini sesuai ini Bapak Ibu 60 sesuai ini sudah. Kemudian di-share di Bapak Ibu, di-share lah di apa aplikasinya Bapak Ibu ketika mengerjakan. Kadang-kadang itu yang mendapatkan evaluasi lebih banyak daripada yang membahas indikator pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu jangan ini ya, jangan, saya nggak ada ini tentang teori pembelajaran, tapi saya lebih banyak ke evaluasi. Ya memang seperti itu, gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menguasai semuanya. Nah, dan itu tidak bisa terbaca menurut saya. Jadi susahnya di PJK. Makanya studi kasus harus besar. SJT kalau bisa 100. Karena SJT ini SJT Situational Judgment Test itu 10 soal, pedagogik 50 soal. Studi kasus itu yang sudah saya terangkan tadi itu dinilai oleh dosen dan guru. 10 soal itu kalau Bapak Ibu jawab A begitu, tidak langsung salah, ada skornya A, B, C, D itu ada skornya 5, 3, 2, 1 begitu. Jadi meskipun salah tetap dapat skor. Kemarin ujian fisika itu SJT keluar di nomor 50 sampai 60. Kalau kimia keluar nomor 1 sampai nomor 10. Begitu. Itu tiap tahun kan mesti berubah ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah contohnya soal ini SJT ya. Jadi SJT itu soalnya gampang-gampang nih Bapak Ibu kita bahas besok. Besok peserta jadi tes yang dilakukan dengan menyajikan berbagai skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Mirip tes kepribadian saat Bapak Ibu ikut pretest. Perlu ditanyakan apa yang akan mereka lakukan jika menemui situasi seperti itu. Jadi opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur. Jadi ini tes kepemimpinan, kompetensi ASN, dan kesiapan lulusan. Itu mengenai SJP-nya. Oke, jadi kalau ini adalah uji tulis objektif. Objektif itu adalah PCK itu ya Bapak Ibu, 50 soal. Nah, 50 soal itu agak berat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan saya kasih tryout-nya. Tryout-nya bener-bener tryout-nya itu saya buat mirip banget dengan yang waktu Desember Bapak Ibu. Jadi apa-apa yang teman-teman laporkan, Bu seperti ini soalnya seperti ini sudah saya tata sedemikian rupa. Nanti Bapak Ibu bisa merasakan nilainya kira-kira dapat berapa. Kalau studi kasus saya revisi terus saya bilang ini bagus. Berarti Bapak Ibu nilainya insya Allah sekitar 90 ke atas. Yang penting benar-benar tulisannya Bapak Ibu sendiri. Nah ini studi kasus. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau ini tadi sudah saya sampaikan ya penilaian studi kasusnya. Kemudian ada plagiasi. Ada plagiasi yang dilakukan mandiri, ada yang plagiasi memang hasil uji plagiasi ini keluaran dari kampus yang melakukan kampus atau adminnya. Ini. Jadi Bapak Ibu besok tanyakan betul, termasuk UKIN ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tanyakan UKINnya itu. Besok ketika UKIN bikin video itu boleh tidak pakai baju daerah atau boleh tidak pakai baju atau hitam putih, tanyakan. Karena memang tiap kampus berbeda. Oke, ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Sedikit nanya tentang mungkin tadi ada portofolio kalau nggak salah tadi. Pak. Ada portofolio Mm-mm. di situ ada modul lagi tadi ya. Eh, Oke, yang modul ini lah sekarang. Modul itu yang kita sediakan nanti ada berapa minimal? Apakah Oke, baik. harus 1 semester? Kah kita Bapak masukkan? Ibu kalau begini ya, kalau kita ketemu bimbel itu kan cuma 1 jam. Kalau Bapak Ibu mau masukin kayaknya tidak mampu 1 jam itu. Pasti memang memang kita ketemu saya itu memang bahas Bapak Ibu di gelombang 1, gelombang 2 saya bahas biar biar apa ya komplit gitu. Bapak Ibu dapatnya itu kalau bimbel biasanya saya mau Bapak Ibu bisa bandingkan. Saya hanya PCK saja sama SJT, tapi tidak. Saya karena memiliki pengalaman di situ, jadi Bapak Ibu mau tanya apapun bisa saya fasilitasi kalau memang waktunya cukup, tidak terlalu malam. Kalau malam kasihan Bapak Ibu yang lain. Saya pernah review studi kasus sampai setengah 1 malam juga pernah Bapak Ibu. Tapi semoga besok tidak lagi ya. Makanya besok saya lakukan di mungkin hari Minggu atau Sabtu yang kira-kira Bapak Ibu bisa hadir pagi. Jadi Bapak Ibu besok kita masih kumpul di sini
Untuk mungkin kimia sama fisika, karena yang PPKN kelas sendiri Bapak Ibu, kimia fisika itu satu rumpun. Kalau memang Bapak Ibu mau dipisah, saya tidak bisa menjelaskan studi kasus. Kalau SJT itu kan sama, semua mapel itu sama. Besok saya satukan lagi, saya akan membahas mengenai mungkin portofolio, contohnya seperti apa besok, begitu ya. Eh, Bapak Ibu sudah kira-kira sudah membuat kan PTK-nya berapa, kemudian refleksinya sudah seperti apa, sudah membuat atau sudah ada gambaran atau belum itu? Saya sih belum. Hmm, Belum buat, Bu, tapi udah insya Allah udah tergambar. Oke, jadi Refleksinya besok, masih bingung, Bu. oke, besok memang harus Siap. kita bahas ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu dapatnya lengkap Belum gitu ya. buat, Bu. Mm-mm. Jadi besok saya akan bahas sebelum SJT. SJT nanti buat apa karena tidak terlalu banyak. Kemudian saya satukan dulu. Saya akan bahas persiapan portofolio yang Bapak Ibu. Mana yang wajib, mana yang tidak. Kemudian contohnya seperti apa. Nilainya berapa begitu. Oke. Jadi kalau saya senang itu Bapak Ibu datangnya lebih awal jam 7 begitu datang semua. Jadi memang saya tuh senangnya tepat waktu Bapak Ibu. Saya kasihan tuh yang kadang waktunya sudah Bu, saya udah beribu sebenarnya saya izin ya Bu karena saya anu jamnya sudah malam gitu. Jadi jam 7 Bapak Ibu tap gitu, waktunya kita banyak untuk diskusi. Kita besok bahas ya Bu Elvida, jangan khawatir sampai tuntas pokoknya. Ya, iya, Bu. Terima kasih Oke, banyak, ada Bu. lagi Bapak Ibu sebelum saya akhiri ini kayaknya wajahnya itu semangat ini. Saya lihat Bapak Ibu tuh kayak semangat tuh. Semangat Semuanya tahu sekali, tuh, Bu. saya paham itu. Karena Bapak Ibu memang bimbel ini terlalu mepet gitu. Ada yang ngawali Bu kelas-kelas awal itu Februari apa sudah minta bimbel, pokoknya maunya itu Januari itu minta. Itu terlalu jauh Bu, saya gitu. Sudah nderdek tuh mereka itu. Jadi sudah yang lain-lain gelombang satu, gelombang dua itu sudah saya lihat kemarin sudah lengkap semua, sudah siap. Ini gelombang tiga ini, oh Bapak Ibu ini kok masih mencari bimbel gitu. Saya kemarin makanya nggak buka sebenarnya, agak-agak buka nggak buka ya gitu. Oke, karena Bu Rosmita kemarin itu sama Bu Suci kayaknya. Iya Bu, iya ini. Oke lah, oke oke. Baik, jadi Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Jadi pokoknya studi kasus ini nanti saya share ya. Saya share, saya nge-share PPT-nya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung poin-poinnya seperti apa disesuaikan. Oh, Nah, Bu. ya, Ya, kemudian Bu. yang tadi contohnya tidak saya share karena salah. Saya takut dicontek. Gitu. Jadi besok minimal Bapak Ibu 2 hari lagi lah sudah selesai. Benar-benar pengalamannya Bapak Ibu. Jangan, Bu saya mencoba ini punya teman nih. Jangan Bapak Ibu eman-eman. Waktunya untuk ngoreksi benar-benar miliknya Ibu. Dicoba mengingat-ingat lagi. Kemarin waktu pembelajarannya seperti apa begitu. Jadi nanti mungkin ketika menunggu teman-temannya saya bisa mereview satu atau dua studi kasusnya Bapak Ibu yang sudah dikumpulkan. Itu Ya, Bu. kalau yang Siap. lebih awal Bapak Ibu ngumpulkan, kemudian saya review, bisa kembali lagi saya review, kadang beliau sampai jadi bagus. Kadang kalau yang mepet, saya hanya review sekali Bapak Ibu. Kan mepet nih mau ketemu, mau direview seperti apa gitu. Semakin cepat semakin bagus. Ada lagi Bapak Ibu? Besok Berarti kita akan ketemu jam seperti tadi ya Bapak Ibu jam 19. Kemudian saya akan bahas tentang portofolio dulu. Setelah itu oke, kita Bu. bahas SJT. Bapak Ibu siapkan dulu kopinya, kuenya ya. Semangat, Ya, semangatnya Bu. siapkan dulu. Ya, Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Izin, Bu. Eh, Boleh. ini recordnya nanti dikirim di grup, Bu. Iya, saya kirim di grup. Iya, saya besok izin, Bu, mau ada acara Nisfu Sakban. Jadi saya mungkin besok lihat record aja. Baik, tidak apa-apa. Nanti insya Allah langsung saya share ya Bapak Ibu. Kadang Ya. di YouTube itu tidak lengkap Bapak Ibu. Dari 10 pertemuan mungkin hanya 3 yang kami record. Yang kami share secara ini ya, umum. Yang lainnya kadang pribadi begitu. Itu yang ngaturkan nanti tim IT-nya Bimbel. Begitu. Jadi Bapak Ibu nanti dapat lengkapnya. Ada lagi Bapak Ibu? Kenapa harus campur semua, Bun? Oke. Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, alamin. amin. Selalu dijaga kesehatannya ya Bapak Ibu, karena memang mengerjakan soal dengan kondisi tidak sehat itu
terasa sekali. Dan biasanya teman-teman itu tidak lulus bukan karena tidak mampu, tapi karena kesehatan, karena termasuk juga internetnya, karena aplikasinya. Yang pertama adalah kesehatan. Gitu Iya ya Bapak betul Ibu. ya, Bu. Kalau tidak Selamat sehat sama beristirahat, dijaga kesehatannya. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kasih ya, Bu atas ya. Bu. Sama. Bu.